Halo para pendengar, selamat datang di segmen Kolong Kamar. Pada kali ini aku akan membawakan salah satu cerita horor. Dan kali ini aku akan membahas tentang treat horror yang aku dapat dari salah satu sumber website dengan judul Bagaimana Pengalamanmu Tinggal di Kos yang Berhantu. Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dari seseorang yang pernah mengalami atau menetap di kos, dan ketika ia menempuh pendidikan S1, ia menetap di kos yang dari awal masuk hingga lulus. Kos ini berada di tepi sebuah gang dikelilingi kebun rambutan yang luas. Tapi ia ia ini maksudnya penghuninya atau si pencerita. Tapi ia suka lokasinya karena adem dan potensi mendapat buah-buahan gratis. Karena itu bertepatan di salah satu kebun rambutan ya. Penjaga dari kos itu biasa dipanggil dengan Pak D dan Bude. Dan penjaga ini bisa dibilang cukup baik. Ketika baru pindah, ia pernah diperingati oleh Bude yang intinya jangan berbuat aneh-aneh di kos ini karena ada penunggunya. Ya, tidak terlalu mengerti macam-macam yang dimaksud atau apa yang dikatakan sebenarnya. Ia pun bertanya kepada senior kos. Ternyata ada 3 pandangan di kos tersebut. Pandangan pertama, tidak boleh tidur pagi, terutama di bawah jam 11. Tidak boleh mandi saat maghrib, dan tidak boleh berbuat hal yang tidak di kos tersebut. Karena ia merasa sebagai anak yang tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh, ia santai saja. Jujur ia takut karena mendengar cerita tersebut, dan terlebih lagi ia juga takut pada hal-hal yang bisa dianggap horor. Saat itu kuliah pagi, ternyata dosen tidak datang. Ia dan temannya pun pulang ke kosnya. Waktu itu sekitar jam 9 pagi. Ia dan temannya bercakap-cakap sambil berbaring, dan entah sejak kapan mereka berdua akhirnya terlelap. Pandangan pertama ia langgar, dan saat itu ia bertemu penjaga kos yang pertama. Ia membuka mata, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lebih tepatnya, ia mengalami ketindihan. Lalu ia merasakan ada seseorang yang berjalan dari arah pintu masuk ke samping, dan ia berada di sampingnya. Tapi karena ia tidak bisa menoleh, ia tunggu saja sampai beliau lewat. Ternyata beliau jalannya melayang. Sosok tersebut, lebih tepatnya jalannya melayang, kakinya nggak napak di lantai. Herannya ia tidak takut. Padahal sebenarnya si pencerita ini bisa dibilang super penakut. Ia masih ingat beliau menggunakan baju kemeja kotak-kotak rapi, celana katun berwarna mocha, terlihat bersih, terawat, dan rambutnya tercukur rapi. Ia berusaha menggerakkan tangannya. Ia juga ingin membangunkan temannya tersebut. Ingin bilang ada sosok yang nggak napak gitu, intinya mau bilang apa yang dia lihat itu. Tapi karena si pencerita ini mengalami ketindihan, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Ia berusaha teriak-teriak di dalam hati mencoba membangunkan temannya. Kemudian sosok itu menoleh, dan wow, ternyata wajahnya polos dan rata. Sekali lagi ia tidak takut. Beliau berlalu begitu saja ke arah dapur, dan ketika beliau melewati pintu dapur, ia langsung duduk dan menghela nafas. Peraturan kedua juga pernah ia langgar.
kos yang letaknya tepat di dekat pantai. Sebagai anak gunung yang jarang lihat pantai, ada masanya ya setiap sore mandi di pantai dan pulang saat maghrib. Awalnya biasa saja, lalu di suatu maghrib hari itu karena merasa girang berlebihan sehingga ia mandi sambil nyanyi joget-joget lebih dari biasanya. Karena ia merasa senang lah pergi ke pantai. Tiba-tiba sekelebat asap putih dan bisa dibilang bercahaya lewat di depannya. Seketika ia terdiam. Paling juga salah lihat menurutnya. Ia kemudian mandi sambil menyanyi dan berjoget-joget. Bayangan itu kemudian lewat lagi sampai 3 kali. Kali ini ia mulai takut dan segera menyelesaikan acara mandinya. Kemudian menggedor pintu yang ditempati oleh senior kosnya. "Mbak, aku tidur di kamarmu ya malam ini," ungkapnya. Peraturan ketiga ia pribadi belum pernah melanggar, tapi sudah beberapa kali ia menyaksikan hal itu terjadi. Beberapa teman kosnya sering didatangi pasangannya, dan di peraturan di kos tersebut, kalau menerima tamu laki-laki di dalam kamar, pintu kamar harus tetap terbuka. Pernah sekali ia melihat pintu kamar nomor 1 tertutup, lalu ia buang sampah dan ia mendengar laki-laki mengetahui ada hal-hal yang tidak boleh atau pantangan nomor 3 dilakukan. Karena waktu itu yang melakukannya adalah senior atau yang paling tua di kos tersebut. Ia pun mencoba memperingatkan kepada juniornya yang melakukan hal tersebut. Ternyata bisa dibilang adik seniornya ini atau yang anak baru yang baru ngekos di sini itu sering sekali melanggar pantangan ketiga. Beberapa temannya memperingatkan untuk melakukan peringatan kepada anak baru itu untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh di kos tersebut, karena emang di kos tersebut ada beberapa pantangan yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Dan tetap saja meskipun sudah diingatkan oleh si senior ini, udah diperingatkan berkali-kali, tapi ya si junior ini tetap melanggarnya hingga gerah lah untuk ingin, ya sudah kapok untuk memperingatkan, sudah capek intinya. Sampai akhirnya tanpa diketahui, kamar yang ditempatinya itu dimasuki sosok ular kobra hitam yang cukup besar. Karena ia takut, ia memanggil Pak D, pemilik kos itu, dan setelah ada ular kobra itu ternyata ada ular piton yang masuk juga. Bisa dibilang 2 kali berturut-turut ini ada ular yang masuk. Dan hal ini dikarenakan ada salah satu anak kos yang melanggar peraturan itu. Tapi di kosnya ini masih lebih baik kondisinya dibanding kos adik temannya yang melakukan itu. Salah satu penghuni kos tersebut mengalami diteror salah satu diteror lah intinya, salah sosok Mbak Kun sama Om Cica, bisa dibilang gitulah biar lebih aman. Selama berhari-hari karena sering melakukan hal yang tidak senonoh dan bisa dibilang melanggar peraturan yang ada di kos tersebut. Dan akhirnya ia dan teman adiknya ini sering mengungsi ke kos kakaknya karena sedang diteror.
Ya, karena melanggar peraturan yang ketiga tadi aku sebutkan di awal. Itu tadi pembahasan tentang treat horror yang aku dapat dari salah satu sumber, dan apakah cerita tersebut benar atau tidak itu aku serahkan buat kalian mau percaya apa enggak. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian semua nggak ketinggalan kisah update dan cerita horor dari channel ini. Sekian dulu, dan ingat jangan lupa cek kolong kamar kalian sebelum tidur.